Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, berjumpa kembali bersama Mas Syrozi. Kali ini kita berada di Lubuk Pakam yang ada di Sumatera Utara. Ini merupakan Tugu Timbangan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang materi persamaan garis lurus, di mana ini merupakan materi kelas 8. Ini merupakan bagian yang ketiga. Yang ketiga ini kita akan membahas tentang hubungan gradien pada garis-garis yang saling sejajar dan juga yang saling tegak lurus. Nah, yang akan menjadi tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita bisa menentukan hubungan gradien pada garis sejajar dan juga kita bisa menentukan hubungan gradien pada garis yang saling tegak lurus jika hanya melihat gradiennya saja. Maksudnya, jadi nanti misalkan kalau ada gambar seperti ini kita pasti sudah yakin bahwa ini adalah dua garis yang sejajar. Kemudian kalau ada garis yang seperti ini ya, ini pasti garis yang tegak lurus. Semua pasti sepakat kalau ada gambarnya pasti bisa. Masalahnya nanti di soal ya di kelas 8 ini kita hanya melihat gradiennya saja, kita hanya melihat persamaan garisnya saja. Itu kita sudah harus tahu bahwa kedua garis itu sejajar atau tegak lurus atau bahkan tidak keduanya. Ya, itu harus kita lihat hanya dari gradiennya saja. Oke. Baik. Sebelum kita lanjut ke materi, maka di sini kita perlu mereview apa-apa yang mungkin beberapa hal yang kita sudah bahas di pertemuan yang pertama atau yang kedua. Ini yang pertemuan pertama mungkin ya. Gradien itu berasal dari tegak dibagi datar ya. Tegak dibagi datar atau komponen Y dibagi komponen X ya. Tegak dibagi datar. Kemudian gradien itu bernilai positif manakala garisnya itu condong ke kanan. Nah, ini positif. Ini positif. Kemudian yang negatif itu dia condong ke kiri kayak gini. Ya, ini condong ke kiri. Selanjutnya gradien garis Y sama dengan mx plus c adalah m. Jadi kalau ada gradien persamaan garis dengan bentuk umum Y sama dengan mx plus c, maka gradiennya adalah m. Contohnya misalkan ini saya pakai warna lain ya, misalkan Y sama dengan 2x plus 1, maka gradiennya adalah 2 ya, m sama dengan 2. Selanjutnya yaitu yang bentuk ax plus b sama dengan c, gradiennya adalah min a per b. Maksudnya, jadi kalau ada misalkan 2x plus 3y sama dengan 5, maka gradiennya adalah min a per b. Min a per b berarti min a per b. Sehingga diperoleh min 2 per 3. Oke, jadi seperti itu ya. Selanjutnya ini kita masuk ke materi. Yang A yaitu gradien garis-garis yang sejajar. Oke. Jadi untuk mengetahui hubungan gradien pada garis-garis yang sejajar, ini kita harus mengamati ilustrasi berikut ini. Di sini sudah saya sediakan bidang kartesius. Kemudian kalau ada garis lurus yang warna hijau ini, tentu kita bisa menentukan gradiennya dari melihat gambar ini. Bagaimana caranya? Ya kita lihat pojok-pojoknya yang pas di pojok, yaitu ini kan pas pojok. Kemudian ini kan enggak kan? Nah, ini kita pilih yang ini pojok. Oke, ini kita lihat tegak dibagi datar. Tegaknya berapa? Tegaknya 2 kan ya? Tegaknya kan 2 satuan. 1, 2. Nah, ini 2. Nah, mendatarnya 1. Berarti gradiennya pasti adalah 2 per 1 yaitu 2. Kita juga bisa mengambil dari sini sama ini 2 per 1. Oke, jadi ini kita tulis gradiennya adalah 2. Nah, selanjutnya sekarang ada garis lagi yang seperti ini. Nah, ini saya hapus dulu ya. Sekarang ada garis lagi yang garis warna merah. Kita pasti juga bisa menentukan gradiennya ya. Ini di sini titiknya yang pojok ya, sama ini. Oke, ini kita hitung tegaknya berapa? 2 kan ya? Tegaknya 2, datarnya juga 1. Oke, ini kan 2. Ini ke sini 1, maka gradiennya adalah 2 per 1 yaitu 2. Nah, oke, 2. Ya, kalau kita amati dua garis ini, baik yang hijau maupun yang coklat ini, keduanya merupakan garis yang sejajar, yang saling sejajar. Jadi, kalau diperpanjang tidak akan mungkin bisa bertemu. Tidak akan mungkin bisa berpotongan. Itu yang dimaksud dengan garis sejajar. Misalkan saya tambah lagi garis yang ini warna coklat cerah ini ya. Oke, ini juga garis sejajar 3 ini.
ketiga-tiganya merupakan saling sejajar. Ini kalau kita menentukan gradiennya, kita tinggal pilih yang pojok. Pojok ini kan sama pojok ini. Sama kan, ini 2/1 kan, tegaknya 2, bawahnya 1. Berarti ini kita bisa simpulkan, bisa tulis bahwa ini merupakan gradiennya sama dengan 2. Nah, dari ilustrasi ini mungkin bisa kita simpulkan ya. Oke. Ternyata bagaimana nih ya kalau garis sejajar? Nah, ini silakan disimpulkan. Atau mungkin dari satu contoh ini masih belum cukup ya, kita bikin contoh yang lain lagi. Oke, misalkan saya punya garis ini. Nah, garisnya agak tidur ya, tapi dia tetap condong ke kanan. Karena condong ke kanan maka gradiennya itu bernilai positif. Kita tentukan gradiennya dari titik pojok 1 sama pojok ini. Oke, tegaknya berapa? Tegaknya 1. Tegaknya 1. Untuk datarnya berapa? O2, berarti gradiennya adalah setengah ya. Kita juga bisa menentukan titik lagi misalkan di sini ya. Kalau kita lihat di segitiga yang besar, nanti ketemunya adalah 2/4 ya. Tapi sama aja, 2/4 itu kan juga setengah. Ini 2 kan, tegaknya 2, tapi mendatarnya berapa? 1, 2, 3, 4, oh 4. Berarti 2/4, 2 dibagi 4 kalau dikecilkan kan setengah ya kan. Sehingga ini merupakan garis gradien dengan gradien setengah atau 1/2. Oke, misalkan saya punya garis yang sejajar dengan garis ini yang warna biru, kita ambil titiknya untuk mengetahui gradiennya. Misalkan di sini juga bisa. Oh ini ya, di sini sama ini ya 1/2 juga kan ya. Kalau kita ngambil dari sini juga sama 1/2. Kalau kita ambil dari manapun ya, ini sama ini juga 1/2, sama aja ya. Atau contoh lagi ya, warna hijau. Oke, kita ambil dari sini sama ini tegak per datar 1/2. Kalau kita ambil dari sini juga begitu, 1/2. Nah, apakah kita bisa menyimpulkan ternyata garis sejajar itu gradiennya bagaimana ya? Ketika garis ini sejajar, coba dilihat gradiennya bagaimana. Nah, oke, saya yakin pasti kalian bisa menyimpulkan ya. Nah, sekarang kita buat kesimpulan. Garis-garis yang sejajar itu memiliki gradien yang sama besar. Nah, oke. Jadi, kalau ada contoh soal seperti ini, garis mana saja yang sejajar dengan garis Y sama dengan 3X plus 5? Tadi kita sudah mereview bahwa gradien garis ini adalah berapa? 3 kan ya? Oke, saya pakai warna lain. Di review tadi kita sudah mempelajari atau mengulang bahwa ini gradiennya adalah 3, M-nya 3. Sekarang untuk yang A ini berapa gradiennya? 2. Oh, berarti sama yang A tidak sejajar. Karena kalau sejajar kan pasti gradiennya sama, ya kan? Ini nggak sama, berarti bukan. Sekarang ini M-nya berapa ini? M-nya 3. Loh, ini sama-sama 3-nya. Maka yang B ini merupakan garis yang sejajar dengan yang di soal, sejajar dengan ini. Selanjutnya yang C ini gradiennya berapa? Gradiennya ada 5. Oh bukan, berarti tidak sejajar dengan garis yang di atas. Yang D ini M-nya berapa ini? Ada minnya, berarti ini min 3. Maka ini bukanlah sejajar dengan yang di atas. Selanjutnya lah, ini bagaimana Pak? Ini kok ada kayak gini? Oke, tadi kita juga sudah mereview kalau ada garis dengan persamaan AX plus BY sama dengan C, rumusnya adalah min A per B. M-nya adalah min A per B. Berarti ini A-nya 6, B-nya min 2. Berarti kalau kita ditanya M-nya yaitu min A per B. Atau, mana ya di sini ya? Min 6 per berapa itu? Min 2. Min 6 per min 2 berapa? 3. Oh, sama-sama 3-nya. Maka yang E juga ternyata merupakan garis yang saling sejajar dengan yang di atas. Jadi seperti itu ya. Oke, contoh lagi biar lebih mudah, biar lebih paham. Sekarang ada soal ya, 2X plus 3Y sama dengan 6. Mana saja yang sejajar dengan garis ini? Yang pertama kita harus menentukan ini gradiennya berapa dulu. Kan tadi kan kalau bentuk seperti ini kan rumusnya kan min A per B ya kan. M sama dengan min A per B. Berarti ini adalah min 2/3 kan, karena A nya 2, B nya 3.
Berarti cari gradien yang sama-sama dengan ini, sama-sama 2/3-nya. Nah, kita harus cari. Maka A ini sudah jelas. Kenapa? Karena di sini ini M-nya adalah min 2/3. Kalau B, Pak, B itu kan min 3/2, beda. Sekarang yang C, 2x plus 3y sama dengan 10. Nah, ini M-nya, rumusnya kan min A per B kan, berarti kan min 2/3. Oh, sama. Nah, berarti C juga ya. Kemudian yang D berapa ini M-nya? Gradiennya adalah min 2 per min 3. Artinya ini adalah 2/3. Oh, bukan sama. Berarti jawabannya adalah A sama C. Nah, ini sekedar trik. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita itu hanya melihat ininya aja ya. 2x plus 3y, kita lihat 2x plus 3y. Jadi tanpa harus melihat gradiennya. Kan sama. 2x plus 3y, 2x plus 3y. Sama-sama 2x plus 3y, maka merupakan garis yang sejajar. Asalkan sama dengannya beda ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di yang B, yaitu gradien garis-garis yang saling tegak lurus. Sama seperti yang tadi, kita harus mengamati ilustrasi ini untuk bisa mengetahui bagaimana hubungan atau sifatnya. Saya sudah menyediakan bidang kartesius, kemudian ada garis seperti ini. Kira-kira gradien garis ini berapa ya? Nah, caranya maka kita coba lihat yang pojok ya. Ya, kita cari yang pojok, yaitu ini sudah jelas ya, pojoknya di sini. Kemudian kita cari yang pojok lagi, ini bukan, ini bukan. Nah, ini ya, di sini pojoknya. Nah, maka kalau kita lihat dari segitiga yang ini, kita peroleh tegaknya berapa? Tegaknya di sini kalau kita hitung 1, 2. Oh, ada 2. Kemudian yang mendatar 1, 2, 3. Oh, ada 3. Kemudian ini condong kemana? Condongnya ke kanan, maka gradiennya positif kan? Positif 2/3, karena gradien itu kan tegak dibagi datar, sementara dia condongnya ke kanan, maka positif 2/3. Oke, ini 2/3. Berikutnya kalau ada garis lagi, oke, seperti ini coba berapa gradien garis yang ungu ini. Nah, ini kita cari yang tegaknya di mana, titiknya di mana, yang pojok-pojok. Nah, ini pojoknya di sini ya, tepat di sini. Kemudian ada lagi mana di sini. Oke. Kalau kita amati, ini coba perhatikan tegaknya ini berapa ini? 1, 2, 3. Oh, 3. Kemudian mendatarnya 1, 2, oh 2. Kemudian di sini ini kan condongnya ke kiri, maka dia pasti bernilai negatif. Tegaknya 3 berarti 3/2. Sehingga ini gradiennya adalah negatif 3/2. Nah, ini ya, ini juga tegak lurus. Jadi garis ini tidak sejajar tapi dia tegak lurus. Tegak lurus itu apa sih? Tegak lurus itu siku-siku. Nah, siku-siku itu apa? Siku-siku itu perpotongannya ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini kita akan coba, ini perhatikan sudutnya kalau pakai busur. Ya, pas 90 derajat kan ya? Nah, ini yang dimaksud dengan sudut garis yang saling tegak lurus. Nah, sekarang kalau kita amati gradiennya, ini min 3/2, ini 2/3. Apakah kita bisa menyimpulkan 3/2 ini min 3/2, ini 2/3? Nah, mungkin beberapa sudah bisa ya. Nah, ini mungkin kita lebih enak lagi kalau kita tambahkan ke ilustrasi sekali lagi ya. Kalau satu mungkin kebetulan ya. Sekarang kita tambahin lagi. Yang hijau, oke, ini gradiennya berapa? Kita cari titiknya, pojoknya di sini ya. Sama ini pojoknya. Nah, berapa tegaknya? Tegaknya ini 4 kan ya? Sudah jelas kelihatan. 1, 2, 3, 4. Oh, 4. Kemudian datarnya 1, 2, 3. Oh, 3. Berarti gradiennya adalah 4/3. Kemudian kalau ada garis lagi, oke ya, ini 4/3 ya, karena dia condongnya ke kanan. Ada garis lagi, misalkan garis ungu ya, ini kita cari titiknya. Titiknya kebetulan ini pas pojok ya, pas di sini tengah-tengah. Kemudian kita cari yang pojok lagi di mana? Ini bukan. Nah, ini pas pojok ya. Oke, ini pojoknya. Coba ini berapakah yang tegak? Tegaknya 3 kan ya? Tegaknya 3. 1, 2, 3. Oh, 3. Kemudian mendatarnya berapa? 1,
2, 3, 4. Oh, 4. Karena dia condongnya ke kiri, maka negatif kan ya. Ini min 3/4. Kita tulis seperti ini. Nah, ini coba diamati ya. Ini min 3/4, ini 3/4. Mungkin berapa sudah bisa menyimpulkan ya. Dan ini juga tegak lurus ya. Ini kalau kita cek menggunakan busur, ini adalah 90 derajat sudut yang dibentuk dari kedua garis hijau dan ungu ini. Dapatkah kalian menyimpulkannya dengan cara melihat gradiennya 3/4, min 3/4, ini 3/4, ini 4/3. Hampir sama sebetulnya angkanya. Coba kalau kita simpulkan ya. Jika garis 1 tegak lurus dengan garis 2, ya, ini saya namakan garis 1 dan garis 2, saling tegak lurus. Tadi ya ini M1, M2 tuh. M1 itu gradien garis 1, M2 itu gradien garis yang kedua. Yang pertama tadi kita dapatkan satunya 2/3, ternyata garis yang satunya lagi ya yang warna ungu itu ternyata min 3/2. Coba amati angkanya. Hampir sama kan ya. 2, 3, ini 3, 2. Cuma ada minnya. Kemudian yang kedua, contoh kedua. Tadi garis yang pertama 4/3. Ternyata garis yang kedua gradiennya adalah min 3/4. Nah, ini mungkin bisa menyimpulkan ya. Kalau misalkan saya punya angka gradien, misalkan berapa namanya? Misalkan di sini 2/5. Nah, maka gradiennya berapa yang tegak lurus dengan 2/5? Itu pasti min 5/2 ya kan. Kalau misalkan saya punya min berapa ya, 3/5, oke, maka ini adalah 5/3. Oke, mungkin bisa mendapatkan poinnya ya kalian ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pada dua garis yang saling tegak lurus itu gradiennya ternyata berkebalikan dan berlawanan tanda. Berkebalikan maksudnya apa, Pak? Oke, berkebalikan itu maksudnya adalah, coba amati angkanya. 2, 3, 2-nya atas, 3-nya bawah. Ternyata dibalik kalau tegak lurus. 3-nya di atas, 2-nya di bawah. Terus kemudian dikasih tandanya beda. Min sama plus. 4/3, min 3/4. 2/5 jadi min 5/2. Min 3/5 jadi 5/3. Begitu dan seterusnya. Bisa ya? Oh, bisa Pak, ternyata mudah sekali misalkan garis. Oke, contoh lagi, misalkan saya punya berapa ini, 1/2 ya, coba 1/2, maka ini berapa yang tegak lurus? Maka jawabannya adalah min 2. Loh kok bisa? Iya, 1/2 itu pasangannya dengan, ini kan 1/2, atasnya 1, bawahnya 2. Kalau ini pasti min kan ya, karena positif maka pasangnya pasti min. Kemudian ini 2/1. Min 2/1 itu sama aja dengan min 2. Gitu caranya ya. Kalau 3 Pak, 3, oke. Kalau 3 itu ini kan sebetulnya 3/1, berarti min 1/3. Begitulah ceritanya ya. Oke, kita akan ke contoh soal. Contoh soal nomor 1. Garis mana sajakah yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 2/3x plus 5? Ini kita harus tahu dulu ini berapa gradiennya. Oke, ini kan gradiennya sudah sangat jelas terlihat, yaitu M-nya adalah min 2/3. Mana saja ya? Kita cari. Ini berapa ini gradien garis A ini? MA ya, karena ini kan gradien garis A ya. Ini adalah min 3/2. Oke, apakah ini, oke, bentar. Perlu saya jelaskan kembali ya, saya ulang, saya tekankan lagi. Karena gradiennya itu min 2/3, karena ini kan tegak lurus ya, bukan sejajar ya. Kalau sejajar kan kita cari yang sama. Kalau tegak lurus berarti kita cari yang berkebalikan dan berlawanan tanda. Nah, ini M1 sama min 2/3, maka yang tegak lurus dengan ini adalah pasti M2-nya adalah 3-nya di atas, bawahnya 2-nya di bawah, tapi tandanya jadi positif karena ini min. Sekarang kita cari yang mana antara A sampai E ini yang gradiennya adalah 3/2. Begitu. Oke, kita data. Ini yang B, gradien garis B adalah berapa ini? Oh, sudah jelas ya, ini adalah 3/2.
Nah, ini kan yang kita harapkan tadi ya. M2 nya 3/2 ini. Berarti B ya. Kalau C ini berapa ini? M2 nya min 2/3, bukan ya. Ini sejajar kali ini. Yang D ini berapa ini? Sorry, kok M2, MC ya. Ini MD. Grading garis D ini 2/3. Oke, kebalik, harusnya 3/2. Yang E, nah, E ini adalah, oke, rumusnya apa tadi? Ini adalah rumusnya min A per B. Rumusnya min A per B, di mana A nya adalah 3, B nya min 2. Min 3 per min 2 ya, 3/2. Sehingga ini oke, ini yang kita harapkan juga. E ternyata iya. Oke, seperti itu ya, mudah sekali kan ya. Selanjutnya, oh nabrak ternyata ya. Mohon dicermati karena setelah ini akan saya hapus papannya karena sudah penuh. Oke, contoh yang kedua. Di sini ya, 3/2. Oke, contoh yang kedua, garis mana saja yang tegak lurus dengan 2x plus 3y sama dengan 6. Yang pertama kita cari ini M1 nya atau gradiennya ini adalah min 2/3. Kok tahu Pak? Iya kan, min A per B ya. Otomatis saya harap kalian bisa cepat ya. Ini adalah rumusnya min A per B. A nya 2, B nya 3, min 2/3. Karena tegak lurus, maka kita akan mencari gradien garisnya yang pasangannya dengan min 2/3 Pak. 2 nya di atas, 3 di bawah, maka sekarang kita balik jadi 3 di atas, 2 di bawah. Ini negatif, maka ini positif. Nah, begitu jadi 3/2 ya. Oke, sekarang kita data. Waduh, nabrak ternyata ya. Nah, ini kita data satu per satu. MA cukup enggak ya di sini ya? Kayaknya enggak cukup ini. Saya tambah pindah di sini ya. Jadi M2 nya tadi itu adalah yang kita harapkan adalah 3/2 ya. A nya berapa M nya? Ini kan sama-sama 2x plus 3y kan? Berarti ini enggak lurus, ini pasti sejajar. Ini pasti sama dengan yang di atas, yaitu min 2/3. Ini bukan yang kita harapkan, karena ini yang kita harapkan adalah yang tegak lurus. Sementara itu yang A ini adalah yang sejajar. Kemudian yang B ini gradiennya berapa ini? Min A per B. Nah, min A per B. Min 2 per min 3 jadinya adalah 2/3. Oh, ternyata bukan. Selanjutnya yang C ini gradiennya adalah sama ya, min A per B. Min A per B. Berarti min 3 per min 2. Jadinya 3/2. Oh, ini 3/2. Nah, sama dengan yang kita harapkan tadi, sehingga C iya. Yang D Pak, oke, yang D. Yang D ini berapa gradiennya? Min A per B, maka min 3/2. Oh, bukan, ada minnya soalnya. Yang E ini, nah ini M nya min 2/3. Ini ada minnya, berarti bukan. Yang F ini, oke, 3/2 ya. Ini juga yang kita harapkan dengan yang tadi, berarti C dan F ya. Oke, saya kira itu, semoga bermanfaat. Insya Allah kalau ada waktu, ada kesempatan, kita lanjutkan lagi di part yang berikutnya ya. Kalau ada permintaan juga ya. Kalau ini dianggap bermanfaat ya silakan like dan silakan request lagi ya, kalau misalkan ada yang mengganjal. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sampai jumpa.